Pemirsa, pelatih Gamba Osaka Deany Poyatos terang-terangan tantang Persib Bandung begini di babak 8 besar ECL2. Di sisi lain, pemain baru Persib Bandung, Joey Pelupesi, membuat pengakuan mengejutkan usai diperkenalkan di depan bobotoh. Sementara itu, legenda Persija Jakarta Bambang Pamungkas akui Persib sudah level Asia sampai ungkap satu kejutan. Benarkah demikian? Ini jelas bisa memanaskan sepak bola Asia. Begini pernyataan mengejutkan pelatih Gamba Osaka Deany Poyatos usai tahu akan bertemu Persib Bandung di babak 8 besar ACL 2026 jika keduanya berhasil kalahkan Pohang Steelers dan Ratchaburi FC. Sampai bikin pemain baru Persib Joey Pelupesi angkat bicara. Bahkan legenda Persija Bambang Pamungkas ungkap satu rahasia soal Persib Bandung yang bisa bikin bobotoh kaget. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda tepat hari ini, setelah hasil drawing yang cukup menarik di babak 16 besar AFC Champions League 2 2026, pelatih Gamba Osaka, Deany Poyatos, memberikan pernyataan yang penuh dengan kejujuran, rasa takut, dan rasa hormat terhadap lawan-lawannya. Menurut Poyatos, meskipun timnya harus melawan Pohang Steelers di babak 16 besar, ia tak bisa mengabaikan potensi tantangan besar yang ada di depan, terutama jika mereka berhasil melaju ke babak perempat final, 8 besar. Dalam undian yang membuat banyak orang penasaran, Poyatos juga melihat kemungkinan yang sangat besar bagi timnya untuk bertemu dengan Persib Bandung jika mereka berhasil mengalahkan Pohang Steelers. Bagaimanapun, Gamba Osaka dan Persib Bandung memiliki misi yang sama untuk memenangkan trofi ACL 2 dan mengukir sejarah di Asia. Saya tidak bisa menutup mata bahwa Persib Bandung adalah tim yang sangat kuat. Mereka memiliki pelatih hebat seperti Boyan Hodak yang sudah terbukti kualitasnya di Asia Tenggara. Selain itu, pemain-pemain seperti Tom Hai, Eliano Rangers, Joey Pelupesi, Martin Paes, Mart Lok, dan lainnya sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Kami pasti akan menghadapi pertandingan yang sangat sulit di babak perempat final jika kami bertemu mereka, jelas Poyatos. Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung, telah membawa timnya tampil dominan di Liga 1 Indonesia, dan kini mereka sedang membidik untuk melangkah lebih jauh di ajang ACL 2. Persib yang dihuni oleh sejumlah pemain top memiliki kualitas yang mampu mengimbangi tim-tim Asia lainnya. Dari Tom Hai yang kreatif di lini tengah, hingga Sadil Ramdhani yang memiliki kecepatan luar biasa, Persib siap untuk melangkah jauh di kompetisi ini. Poyatos pun mengungkapkan bagaimana timnya harus lebih bersiap menghadapi kekuatan penuh Persib yang memiliki kedalaman skuad luar biasa dan pemain-pemain yang memiliki potensi untuk menyaingi klub-klub besar di Asia. Kami tentu tidak bisa menganggap enteng pertandingan melawan Pohang Steelers karena setiap pertandingan adalah ujian besar bagi kami. Kami harus siap untuk bermain dengan penuh komitmen dan berusaha untuk memberikan penampilan terbaik di setiap laga. Setelah itu, jika kami melaju ke perempat final, kami tahu apa yang akan datang, yaitu jelas Persib Bandung, ujarnya. Poyatos juga menambahkan bahwa Gamba Osaka sudah mempersiapkan segala aspek permainan, baik dari segi teknis maupun mental, untuk menghadapi lawan-lawan yang ada. Sebagai pelatih, Poyatos selalu mendorong timnya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas permainan dari satu laga ke laga yang lainnya. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kami harus menjadi tim yang semakin solid dan siap menghadapi tekanan dari lawan yang kuat. Ini adalah jalan panjang dan kami siap untuk itu, kata Poyatos. Sementara itu, meskipun Poyatos memberikan banyak respek terhadap lawan-lawannya, ia menegaskan bahwa Gamba Osaka adalah tim yang selalu siap untuk menghadapi tantangan siapapun. Dengan pemain-pemain yang berpengalaman dan filosofi permainan yang mengutamakan penguasaan bola serta serangan cepat, Gamba Osaka yakin bisa melangkah jauh di ACL. Kami percaya pada kemampuan kami. Kami sudah menunjukkan di kompetisi domestik bahwa kami bisa bersaing dengan tim-tim besar. Dan di Asia, kami juga ingin menunjukkan bahwa Gamba Osaka adalah klub yang bisa diandalkan. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, kami tidak akan gentar menghadapi siapapun, tutup Poyatos.
Sementara itu, setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung, Joy Pelupesi langsung mendapatkan perhatian besar, tidak hanya dari supporter Indonesia, tetapi juga dari para pelatih dan pemain tim-tim yang berkompetisi di ajang AFC Champions League atau ACL. Salah satu yang menarik perhatian Pelupesi adalah pernyataan pelatih Gamba Osaka, Dani Poyatos, yang sebelumnya mengungkapkan rasa takut dan respek terhadap potensi Persib Bandung di babak perempat final. Saya sangat bahagia bisa bergabung dengan Persib Bandung. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk melanjutkan karier saya di level yang lebih tinggi. Persib adalah klub dengan sejarah yang luar biasa, penggemar yang luar biasa, dan saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga besar Maung Bandung, ujar Pelupesi dengan semangat. Pemain berusia 32 tahun ini juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang membuatnya memilih Persib adalah ambisi klub dan visi besar mereka untuk meraih kejayaan di kompetisi Asia. Saya sangat tertarik dengan visi klub dan apa yang mereka perjuangkan. Persib tidak hanya berjuang di level domestik, tetapi juga memiliki ambisi besar untuk bersaing di level Asia. Itu adalah tantangan yang saya ingin hadapi, tambahnya. Menanggapi ucapan pelatih Gamba Osaka Dani Poyatos yang menyebutkan bahwa Persib Bandung akan menjadi lawan yang sulit di babak 8 besar, Pelupesi dengan tegas mengatakan bahwa Persib siap menghadapi tantangan tersebut. Dalam wawancaranya setelah diperkenalkan sebagai pemain baru, Pelupesi mengungkapkan, "Saya sangat menghargai pernyataan pelatih Poyatos, dan saya juga tahu bahwa Gamba Osaka adalah tim yang sangat kuat dan memiliki sejarah yang luar biasa. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa di Persib, kami tidak takut pada siapapun. Kami memiliki visi yang sama, yaitu meraih kejayaan, dan kami percaya bahwa kami bisa melangkah jauh di AFC Champions League. Kami tidak akan mundur dari tantangan apapun," tegas Pelupesi. Di sisi lain, legenda hidup Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, yang dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, kembali mengungkapkan perasaan jujur tentang kondisi sepak bola di Indonesia. Dalam sebuah wawancara terbaru, Bambang Pamungkas tidak hanya berbicara tentang perjalanan kariernya, tetapi juga memberi penilaian terhadap perkembangan dua raksasa sepak bola Indonesia, yaitu Persija Jakarta dan Persib Bandung. "Saya rasa Persija harus banyak belajar dari Persib dalam hal profesionalisme, terutama soal pengelolaan gaji pemain. Saya merasa malu melihat bagaimana Persib bisa memberikan gaji tinggi dan kontrak jangka panjang untuk pemain-pemain berkualitas seperti Joy Pelupesi. Itu adalah bentuk pengelolaan yang sangat profesional," ungkap Bambang dengan penuh kejujuran. Bambang tidak hanya melihat pengelolaan gaji pemain di Persija yang sering kali bermasalah, namun juga mengomentari bagaimana hal tersebut berdampak pada performa tim. Ia menambahkan, "Kita tahu kadang gaji pemain di Persija telat dibayar, dan itu sangat mempengaruhi motivasi dan mental pemain. Itu sangat berbeda dengan Persib yang selalu bisa menjaga kestabilan tim dan motivasi para pemainnya dengan pengelolaan yang sangat baik." Bambang Pamungkas, yang pernah menjadi bagian dari skuad Macan Kemayoran, mengungkapkan bagaimana ia dan beberapa pemain lainnya di masa lalu harus menghadapi keterlambatan gaji yang terkadang membuat situasi tim menjadi kurang kondusif. Meski ia tidak menyebutkan secara rinci pengalaman pribadi terkait masalah gaji, tetapi pernyataan tersebut sangat jelas menggambarkan kenyataan yang sering terjadi di klub-klub Indonesia. "Saya mengerti betul bagaimana sulitnya menghadapi situasi itu. Keterlambatan gaji membuat pemain tidak bisa fokus sepenuhnya pada permainan. Jika kita ingin menjadi klub yang profesional dan bersaing di tingkat Asia, kita harus memiliki manajemen yang baik. Salah satunya adalah soal pembayaran yang tepat waktu," lanjut Bambang dengan nada serius. Bambang melihat perbedaan besar antara Persija dan Persib dalam hal ini, terutama setelah mendengar laporan bahwa Joy Pelupesi yang baru saja bergabung dengan Persib mendapatkan gaji sebesar 600 juta rupiah per bulan dengan kontrak 4 tahun yang menunjukkan komitmen jangka panjang dari manajemen. Persib menunjukkan bahwa mereka sangat serius dalam membangun tim untuk masa depan. Bukan hanya soal pemain, tetapi manajemen dan fasilitas yang diberikan kepada pemain juga menunjang profesionalisme itu. "Saya berharap Persija bisa mencontoh hal ini," jelas Bambang.
Meskipun Bambang menyampaikan kritik tersebut dengan perasaan kecewa, ia juga berharap agar ada perubahan positif di Persija. Sebagai mantan pemain dan legenda tim, Bambang sangat ingin melihat Macan Kemayoran kembali ke jalur kemenangan dan meraih kesuksesan yang lebih besar, baik di level domestik maupun internasional. Saya berharap Persija bisa segera melakukan perubahan. Manajemen dan pengelolaan yang lebih baik akan membuat tim ini semakin solid. Dengan itu, Persija bisa kembali menjadi tim yang menakutkan, baik di Liga 1 maupun di level Asia, ujar Bambang dengan penuh harapan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Nilai pasar Jay Itzes melesat tajam pada Desember 2025, menegaskan perannya sebagai sosok krusial di lini belakang Sassuolo. Kapten Timnas Indonesia itu bahkan disebut sebagai tulang punggung pertahanan klub promosi Serie A tersebut. Menjalani musim debutnya bersama Sassuolo 2025-2026, usai direkrut dari Venezia, Itzes langsung beradaptasi cepat. Bek 25 tahun itu tampil solid berduet dengan Tarik Muharemovic dan menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan. Hingga kini, Itzes sudah mencatat 16 penampilan di Liga Italia. Media Italia Tutto Mercato Web menilai Itzes sebagai pilar utama skuad asuhan Fabio Grosso seiring lonjakan nilai pasarnya. Duet Itzes Muharemovic bahkan diperkirakan memiliki nilai gabungan mencapai 40 juta euro atau sekitar 783 miliar rupiah, dengan catatan pertahanan Sassuolo dinilai tak akan komplit tanpa kehadiran bek berdarah Semarang tersebut. Dengan hadirnya pelatih baru yang santer disebut John Herdman, peluang Timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA pada 2026 terbuka lebar. Sepanjang tahun tersebut, skuad Merah Putih berpotensi menjalani sedikitnya 10 pertandingan, mulai dari laga uji coba FIFA Matchday hingga Piala AFF 2026. Pada Maret 2026, Indonesia akan tampil di FIFA Series dengan 3 laga melawan tim dari Oseania, Eropa, dan Amerika. Lawan dari Eropa diperkirakan memiliki peringkat lebih tinggi, sehingga bisa menjadi ladang poin jika dimanfaatkan dengan baik. Kesempatan menambah poin juga hadir lewat 2 laga uji coba pada Juni, serta Piala AFF 2026 yang bisa menghadirkan hingga 6 pertandingan bila Indonesia melaju ke final. Masih ada pula FIFA Matchday September dan November dengan potensi minimal 4 laga tambahan. Jika dikalkulasi, Indonesia bisa memainkan hingga 8 laga persahabatan dan 6 pertandingan Piala AFF. Jumlah yang sangat signifikan untuk mendongkrak ranking, tentu dengan catatan hasil maksimal. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-122 FIFA, turun 5 tingkat dari akhir 2024. Namun melihat lonjakan dari peringkat 146 pada Desember 2023 ke posisi yang jauh lebih baik setahun kemudian, target 100 besar bukan hal mustahil. Kuncinya ada pada strategi PSSI dalam memaksimalkan kalender internasional 2026 dan konsistensi hasil di lapangan. Isu kuat penunjukan John Herdman sebagai calon pelatih Timnas Indonesia turut menyedot perhatian media Vietnam. Sejumlah media di negeri Naga Biru ramai mengulas kabar tersebut, menandakan besarnya sorotan kawasan terhadap dinamika yang terjadi di tubuh skuad Garuda. Pemberitaan media Vietnam sejalan dengan yang berkembang di Indonesia. Mereka menyoroti proses pencarian pelatih baru Timnas Indonesia sekaligus mengulas rekam jejak Herdman yang dinilai memiliki pengalaman internasional mentereng. Media Tan Nien menyebut PSSI belum merampungkan kontrak, sementara De Theo Van Hoa mengklaim negosiasi sudah memasuki tahap akhir dan pengumuman resmi berpotensi dilakukan pada Januari. Media lain seperti The Theo 24 turut mengangkat statistik positif Herdman selama melatih tim-tim sebelumnya, serta menilai catatan tersebut menjanjikan bagi Timnas Indonesia. Isu finansial juga ikut dibahas, termasuk rumor nilai kontrak dan gaji yang disebut mencapai miliaran rupiah per bulan.
Meski mayoritas informasi bersumber dari media Indonesia, intensitas pemberitaan menunjukkan ketertarikan besar Vietnam terhadap perkembangan timnas Indonesia, rival utama mereka di Asia Tenggara. Hingga kini, PSSI belum mengumumkan pelatih baru secara resmi. Namun nama John Herdman kian menguat sebagai kandidat terdepan pengganti Patrick Kluivert. Winger timnas Indonesia, Miliano Jonathans, masih menyimpan kekecewaan mendalam usai langkah skuad Garuda terhenti di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan untuk tampil di panggung sepak bola paling bergengsi antar negara harus pupus setelah Indonesia gagal melewati putaran keempat. Kekalahan dari Arab Saudi dan Irak menjadi palu terakhir yang memaksa mimpi tampil di Piala Dunia kembali terkubur. Padahal, fase ini merupakan titik terdekat yang pernah dicapai timnas Indonesia dalam upaya menembus ajang 4 tahunan tersebut. Miliano tak menutupi rasa kecewanya. Ia menegaskan bahwa hasil akhir sama sekali tak sejalan dengan kerja keras yang telah dicurahkan seluruh pemain. Menurutnya, semua penggawa Garuda sudah mengerahkan kemampuan terbaik, namun itu belum cukup di tengah ketatnya persaingan. Semua orang benar-benar kecewa. Setelah pertandingan, pikiran langsung dipenuhi pertanyaan seperti, apa yang bisa aku lakukan lebih baik untuk membantu tim? Rasanya sangat menyedihkan, ujar Miliano, dikutip dari bolasport.com melalui kanal YouTube FC Utrecht. Pemain 21 tahun itu juga mengungkapkan peran Jai Idres selaku kapten tim yang berusaha menenangkan suasana di ruang ganti. Namun, kata Miliano, situasinya sudah terlanjur berat karena kekalahan tersebut langsung memastikan kepulangan timnas Indonesia. Tentu kapten atau pelatih mencoba mengatakan sesuatu, tapi ya semuanya sudah terlambat. Sangat disayangkan, semua orang merasa terpukul, tuturnya. Meski demikian, Miliano menyadari bahwa peluang menuju Piala Dunia berikutnya masih terbuka. Namun, bagi sejumlah pemain senior, kegagalan ini terasa jauh lebih menyakitkan karena bisa jadi merupakan kesempatan terakhir mereka. Di mata supporter, hasil ini pun menambah catatan kurang memuaskan timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Miliano menilai sang pelatih tetap terlihat tenang menghadapi situasi tersebut, meski suasana tim dan pendukung sangat terpukul. Jujur saja dia cukup tenang, tapi semua yang lain benar-benar hancur. Mungkin beberapa tahun lagi kami akan mendapat kesempatan lain. Tetap saja, ini pukulan berat, terutama bagi para pendukung, ucapnya. Di akhir pernyataannya, Miliano turut menyampaikan doa untuk rekan setimnya, Zidane Iqbal, yang masih berjuang bersama Irak di putaran kelima kualifikasi. Itu jelas akan sangat sulit, tapi aku berharap yang terbaik untuk Zidane dan Irak, pungkasnya. Bek timnas Indonesia Mads Hilgers resmi membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya di Eropa. Pemain berusia 24 tahun itu kini bergabung dengan Lian Sports, agensi ternama yang juga menaungi sejumlah bintang top Eropa, termasuk dua penggawa Liverpool, Milos Kerkez dan Federico Chiesa. Kepastian kepindahan Hilgers diumumkan langsung oleh Lian Sports melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka pada Jumat. Kami sangat senang menyambut @Mads Hilgers ke keluarga Lian Sports, tulis agensi tersebut. Bergabungnya Hilgers ke Lian Sports menempatkannya dalam satu manajemen dengan deretan nama besar lainnya. Selain Kerkez dan Chiesa, agensi ini juga menaungi Nikola Milenkovic, Nottingham Forest, Josip Sutalo, Ajax Amsterdam, Kalidou Koulibaly Al Hilal, hingga Andre Onana yang kini bermain bersama Trabzonspor. Tak hanya pemain, sejumlah pelatih ternama juga berada di bawah naungan Lian Sports, seperti pelatih timnas Hongaria Marco Rossi dan mantan juru taktik AS Roma yang kini menangani Genoa, Daniele De Rossi. Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bagi masa depan Hilgers, terlebih di tengah situasinya yang belum menentu bersama FC Twente. Pada musim ini, ia sempat dikabarkan hampir berlabuh ke klub Prancis, Brest. Namun, transfer tersebut gagal terrealisasi dan berdampak pada statusnya di Twente, di mana Hilgers disebut dibekukan lantaran belum menemui kata sepakat terkait perpanjangan kontrak.
Kontrak bek tengah setinggi 185 cm itu bersama Twente sendiri akan berakhir pada Juni 2026. Hingga sejauh ini, Hilgers belum mencatatkan penampilan di musim berjalan. Meski demikian, rekam jejaknya bersama Twente terbilang solid. Sejak debut di tim senior pada Desember 2020, saat menghadapi Ajax Amsterdam, Hilgers telah mengoleksi 132 penampilan di berbagai ajang dengan kontribusi 4 gol dan 2 assist. Kepindahan ke Lian Sports pun memunculkan optimisme baru bahwa karier Mads Hilgers di sepak bola Eropa akan segera memasuki babak yang lebih cerah. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke sanak saudara.